memberikan saya support gitu bro, kasih dukungan untuk jangan menggunakan lagi, nanti efeknya kayak gini. Oke, selamat malam Brensis. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya kedatangan seorang kawan ya, dari Surabaya, namanya Purwadi. Di sini Purwadi mau menceritakan awal dia menggunakan narkoba sampai akhirnya dia bisa pulih dari menggunakan barang-barang terlarang. Purwadi, selamat malam Pur. Malam bro. Oke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama bro. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat bro, sehat. Alhamdulillah sehat. Pur, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya dan mungkin juga Purwadi mau menjelaskan tentang bagaimana sih awalnya Purwadi bisa menggunakan narkoba dan pertama kali menggunakan itu tahun berapa kalau boleh tahu? Waduh, kalau tahunnya saya lupa bro. Cuma ya karena memang awalnya itu ya dari pergaulan teman-teman gitu bro. Nah, bro, dari pergaulan teman-teman ya? Ya dari teman. Ya memang dari tuntutan pekerjaan juga bro. Oke. Kalau boleh tahu emang hampir semuanya teman-temannya juga pakai juga? Ya waktu itu perkumpulan teman saya yang terakhir itu memang semuanya pakai. Semuanya pakai ya? Semuanya. Terus kalau boleh tahu kan tadi Purwadi juga bilang karena tuntutan pekerjaan. Emang pekerjaan apa Pur? Kalau boleh tahu? Dulu saya ke pasar sama jaga proyek. Pasar sama proyek. Iya. Terus Purwadi juga mau menjelaskan mungkin teman-teman yang di luar sana atau Brensis yang di luar sana ingin tahu juga narkoba jenis apa sih yang pertama kali digunakan? Kalau saya dulu ya pertama ya sabu itu bro. Pertama langsung sabu? Iya. Terus pakai sabu berapa lama bro? Kalau miras itu ya tiap hari bro. Oh, kalau miras dulu tiap hari ya? Minum berkeras gitu. Teman-teman gitu. Jadi kalau miras itu ya akhirnya ditawarin untuk pakai gitu. Awalnya dikasih gratis. Oh, jadi awalnya dikasih pakai gratis gitu? Iya, kasih gratis ini pakai ini ya. Pakai apa? Minum dulu, kalau pakai ini nanti nggak bisa mabuk gitu. Oh gitu. Akhirnya ya gitu. Akhirnya ya tentang pekerjaan juga, siang malam kerja gitu bro. Itu tentang kerjaan karena siang malam kerja akhirnya menggunakan sabu supaya tidak capek gitu Pur ya? Buat doping juga. Oh, buat doping. Oke, terus ada teman-teman itu. Oke, terus selama Purwadi make narkoba jenis sabu-sabu ya, apa aja sih yang udah Purwadi lakukan atau karena kan Purwadi bilang penghasilannya jaga juga ya. Terus berapa sih uang yang digunakan untuk membeli barang-barang itu? Ya awalnya uang saya sendiri bro. Terus? Akhirnya ya saya gunakan uang ibu saya juga pernah gitu. Ya itu sampai ibu saya itu sakit, pikiran saya. Ya saya awalnya tidak peduli bro, gimana saya pakai terus pikirannya. Saya sakit, terus akhirnya itu tak peduli terus aku akhirnya masuk penjara. Purwadi juga pernah masuk penjara? Iya. Jadi
Purwadi ya saat pakai narkoba. 28. Jadi para Purwadi saat pakai narkoba itu nggak peduli ya sama yang namanya keluarga ya, nggak peduli sama ibu segala macam gitu ya. Iya, meskipun dikasih tahu jangan pakai lagi gitu. Pokoknya gitu, nggak peduli apa. Pokoknya pakai tok gitu. Maunya pakai aja gitu ya. Iya. Oke, terus kan Purwadi juga tadi bilang Purwadi pernah ketangkep juga ya. Kalau boleh tahu Iya. prosesnya seperti apa Pur akhirnya sampai ketangkep gitu? Ya prosesnya ya saya ambil barang gitu, terus nggak tahu kalau mungkin dijebak mungkin ya, nggak tahu juga. Dijebak terus akhirnya masuk itu ya rumah keluarga yang nggak sempat ngurusi. Akhirnya ya mungkin aku dibuat jerah gitu bro di dalam itu. Kena berapa? Kan gitu. Biarkan jalani aja. Waktu itu. Jadi jalani aja, nggak usah diurusin gitu. Dan kita aja bilang gitu. Jadi orang tua juga udah saat Purwadi ketangkep, keluarga semuanya udah tidak peduli lagi ya? Iya. Kayak rasanya gitu. Jadi biarin gitu kan? Jadi dibiarin aja, biar dia susah sendiri seperti itu ya? Iya, biar tahu rasa gitu. Biar tahu rasa. Karena susah dibilangin Pureo gitu ya? Iya. Semaunya sendiri. Oke, kalau boleh tahu dihukum berapa lama Pur? Kenapa? Kalau boleh tahu dihukum berapa lama? 28 bulan. 28 bulan itu 2 tahun 4 bulan. Iya. Terus setelah dihukum Purwadi otomatis masuk penjara ya kan? Kalau boleh tahu Pur, di penjara kan susah nih Ya. untuk makan atau untuk beli rokok, ibaratnya untuk menyambung hidup lah ya. Itu Purwadi Ya. melakukan apa di dalam penjara? Ya awalnya itu ya minta kiriman dari rumah bro, minta kiriman uang dari rumah gitu. Nah terus Ya minta kiriman uang dari rumah. Pertama ya kan kasih uang 2 juta 3 juta yang dikasih aja pertama itu. Akhirnya buat apa uang ini yuk? Kok kasih terus akhirnya keluarga kan mikir oh dihukum kok tambah jalur duit nang omah yuk kerja untuk uang itu jangan-jangan buat nggak kena. Akhirnya dikurangi terus bro. Memang awalnya ya masa keluarga ini nggak ngereken aku bro. Akhirnya ya ternyata pikiran saya itu salah gitu. Ternyata keluarga itu masih memikirkan saya gitu bro. Meskipun kiriman jatah uang saya itu dikurangi, ya mereka masih memberikan saya support gitu bro, memberikan saya dukungan untuk jangan menggunakan lagi, nanti efeknya kayak gini. Saya sudah kehilangan sangat fatal sekali bro, gitu, bro. kalau boleh tahu apa tuh? Kalau boleh tahu nggak usah lah bro. Oke, kalau apa? Mungkin cukup Purwadi aja yang tahu ya. Jadi dulu Purwadi di dalam penjara sering saya nggak kehilangan orang tua saya itu bro, masih
selagi saya masih diperhatikan sama kakak-kakak saya, orang tua saya, ibu saya, itu yang paling utama. Jadi Makanya saya sampai sekarang sudah berhenti bro, sampai sekarang. alhamdulillah kalau sekarang bisa berhenti ya. Ya awalnya itu saya keluar dari penjara itu masih punya pikiran, saya ini masa mau pakai lagi. Saya pernah ditawari teman saya, ini Pur, kalau kamu mau jalan lagi, ini saya kasih barang, kamu jalankan sendiri. Wes, uangnya setoran kapan terserah kamu, bilang gitu orang. Kasih barang sama kasih uang bro, saya suruh jalan lagi itu bro. Terus caranya Purwadi nolak itu gimana? Saya kan masih punya niat untuk berhenti bro. Ya melihat dari dukungan orang tua, masih dukungan kakak-kakak saya itu tidak menggunakan lagi itu. Terus kalau boleh tahu nih caranya Purwadi menolak ajakan teman tadi itu seperti apa? Ya awalnya ya nolak ya secara halusan aja bro. Maksudnya jangan ditolak enggak, aku ini enggak gitu bro. Nolaknya bro, ya nolaknya ya ya wis kapan-kapan aja bilang gitu ya bro. Kapan-kapan aja aku masih metu iki gak enak aku. Bilang gitu, nolaknya gitu bro. Jadi tetap ditolak secara halus ya untuk awal-awal ya. Iya. Oke. Terus iya kan. Saya sudah berhenti begini-gini kayak gitu. Oke. Kalau ya halusan aja lah. Kalau boleh tahu Pur, kan Purwadi tadi bilang sering dikasih uang sama orang tua sampai 2 sampai 3 juta gitu kan. Terus akhirnya sama orang tua sedikit-sedikit dikurangin jatahnya ya kan. Sampai akhirnya minim dikasih uang kan. Minim sekali bro. Terus ya itu akhirnya saya mikir, waduh kosong. Masa gini dihukum lama-lama kayak gini, jangan kayak gini terus. Saya ini nggak ada perubahan gitu loh. Ya saya nantinya bisa menunjukkan ke keluarga kalau saya ini benar-benar bisa berubah gitu. Ya, yang saya mau tahu nih Pur, titik balik Purwadi punya niat buat berhenti makan narkoba dan akhirnya sekarang sudah benar-benar berhenti menggunakan narkoba itu saat Purwadi saat Purwadi sedang apa? Atau mungkin ada momen di mana Purwadi harus punya niat bahwa gua harus berhenti nih. Itu saat apa? Ya waktu itu gimana bro maksudnya? Maksudnya gini, kurang paham aku. Titik baliknya Purwadi berhenti itu motivasinya seperti apa sih? Kok bisa Purwadi tahu-tahu bisa memutuskan bahwa saya harus berhenti? Itu motivasinya Purwadi seperti apa sih gitu loh? Apa yang bisa membuat Purwadi berhenti gitu loh? Ya paling utama ibu saya. Ibu paling utama ibu saya, kakak saya, teman-teman dekat saya juga bilang gitu bro. Ya, semuanya itu dari dukungan paling utama ya ibu, keluarga itu. Teman-teman juga mendukung untuk berhenti. Jadi lingkungan ya pertama yang sangat penting untuk berhenti narkoba itu lingkungan ya. Lingkungan juga mendukung untuk satu perubahan. Iya, lingkungan teman-teman saya yang pakai dulu juga sudah berhenti semua bro. Alhamdulillah sudah berhenti semua. Jadi sebenarnya makanya itu dari teman-teman dekat itu tadi bro. Jangan mendukung bro. Oke, teman-teman juga mendukung, keluarga juga mensupport ya Purwadi untuk berhenti. Akhirnya alhamdulillah Purwadi bisa berhenti, gitu kan? Iya.
Jadi nggak perlu ada stigma atau segala macam, tapi yang dibutuhkan untuk bisa berubah adalah dukungan dari keluarga, seperti itu ya. Ya memang kalau teman-teman sih masih ada yang menggoda untuk memakai lagi, ya saya coba untuk mengalihkan perhatian saya, mengalihkan. Jadi kalau melawan tentunya apa yang Bro Hadi bilang di tempat saya kan, kalau melawan sekuat apapun melawan pasti tidak bisa. Yang bisa itu kan mengalihkan perhatian itu, Bro. Ya. Ya itu yang dari kamu itu, Bro. Oke, ya. Thank you. Kalau memang sekuat apapun kamu melawan narkoba itu, keinginan kamu untuk memakai, pasti kamu tidak akan mampu. Gitu. Ya, saya ingat dari kamu itu, Bro. Sekuat apapun kamu mau memakai narkoba, keinginan kamu ingin memakai narkoba, kalau kamu melawannya, kamu pasti nggak akan kuat. Yang harus kamu lakukan adalah yaitu tadi mengalihkan perhatian. Apa? Ya, untuk kegiatan positif lah. Ya, karena di rumah nggak ada yang bantu, saya bantu. Kalau ada teman-teman ngopi gitu ya, saya ngopi itu sampai kadang saya ngopi, kadang biasanya itu cuma sebentar ya, itu sampai lama gitu, ngobrol sama teman-teman ya, mengalihkan perhatiannya seperti itu, Bro. Oke, Purwadi, terima kasih. Kalau memang nasihat saya bisa menjadi motivasi buat Purwadi berhenti dari pemakaian barang-barang seperti itu. Sekedar Purwadi tahu, saya juga recovery addict, saya juga pernah sama seperti Purwadi, hidup di tempat yang sama, menjalani proses yang sama, dan akhirnya saya bisa pulih gitu, bisa pulih juga untuk tidak menggunakan barang-barang seperti itu lagi. Dan Purwadi, saya mau minta tolong, boleh? Satu permohonan aja. Apa itu? Soal permohonan. Enggak. Ini permohonan saya yang simpel banget sebenarnya. Seperti saya memberikan motivasi kepada Purwadi saat di tempat rehabilitasi, sekarang saya mau minta tolong sama Purwadi. Kita sama-sama tahu lah bahwa teman-teman kita masih banyak yang menggunakan barang-barang seperti itu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang masih menggunakan barang-barang yang pernah Purwadi pakai juga ya. Saya minta tolong satu aja sama Purwadi, simpel, berikan motivasi kepada teman-teman yang masih menggunakan narkoba atau yang belum bisa berhenti menggunakan barang-barang seperti itu, agar bisa berhenti menggunakan barang-barang tersebut dan kembali ke keluarganya dengan baik. Ya, seperti saya sudah bilang tadi, kalau mau mengalihkan kalau memang mau niat berhenti ya, jangan sampai melawan keinginan kita untuk berhenti. Ya cobalah untuk mengalihkan perhatian kita untuk melakukan kegiatan yang positif. Jangan sampai menggunakan narkoba lagi. Meskipun kita ada orang yang menggoda kita untuk memakai, ya memang sugesti kita itu kuat untuk memakai itu tadi. Tapi ya kalau kita melawannya, otomatis nggak bisa lah. Saya yakin itu tidak bisa. Ya itu tadi, seperti yang saya sudah bilang ya, kamu meskipun sebenci-bencinya kepada orang lain, jangan sampai kamu itu jangan sampai kamu itu menunjukkan kalau kamu itu benci.
alihkan perhatian kamu. Kalau kamu itu memang benci kepada orang, itu alihkan perhatian kamu. Misalkan kamu melakukan kegiatan positif apa gitu. Nah seperti itulah narkoba gitu. Jangan sampai kamu itu membenci narkoba. Tapi kalau kamu benci narkoba ya alihkan perhatian kamu gitu. Oke. Jadi yang perlu dibilang ini bahwa sebenarnya kita harus bisa handle feeling ya, handle feeling, terus mengalihkan perhatian kita kalau saat kita sedang keinginan untuk menggunakan, ada keinginan untuk menggunakan, kita harus bisa cepat mengalihkan seperti itu ya, dan Ya. melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Oke Purwadi, terima kasih banget ya, semoga lo bisa sukses dan tetap bertahan, nggak makan narkoba. Ya bro. Terima kasih, salam buat keluarga. Oke, thank you ya. Oke, Bro Ensis, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.